Somapon Ugu, tanggal 4 Agustus 2025 esok akan digelar upacara Palebon Nyi Jero Samyarsa. Nyi Jero Samyarsa merupakan ibunda dari Wali Kota Denpasar, IGN Jayanegara. Dari Dudonan Palebon, rangkaian Palebon dimulai pukul 001 WITA yang digelar di Campuan untuk upacara Nunas Toya Penembak. Kemudian, pada pukul 3 WITA, bertempat di Jero Gede Penatih, dilaksanakan prosesi pralina. Dilanjutkan pukul 4 WITA di Jero Gede Penatih, digelar upacara ngutang peringlan Nyukat Karang Sudabumi. Memasuki pagi hari, pukul 7 WITA, di Jalan Padma, Penatih, dilangsungkan upacara melaspas pamereman yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Okamanua Bagria Toko. Pada pukul 12.05 WITA, iringan berangkat ke Setra Banjar Adat Saba dengan diiringi oleh Baleganjur, Angklung, dan Jender. Baleganjur Telung Barung akan mengiringi Lembu, kemudian Baleganjur BR Pelagan mengiringi Ogoh-Ogoh, Baleganjur Banjar Pusesanur mengiringi pamereman. Juga ada Angklung BR yang Batu Kangin dan Jender. Pukul 12.30 WITA, di Setra Banjar Adat Saba, dilaksanakan upacara Tedun Layon yang diiringi oleh Gong Pategak dan Baris Ketekok Jago dari BR Tembau Kelot. Kemudian, pada pukul 13 WITA, di Setra dilangsungkan upacara pebasmian, dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ngurah Gria Gede Kutri, dan Ida Pedanda Oka Singarsa Gria Babakan Cao. Upacara ini diiringi oleh Gong Pategak dari BR Tembau Kelot dan Selonding dari Sang Oman. Selanjutnya, pukul 15 WITA, dilakukan upacara pengiriman, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Ngurah Gria Gede Kutri dan diikuti oleh Krama Adat Saba. Prosesi ini diiringi oleh Gong Pategak, Gambang Selonding, dan Topeng, yang dipersembahkan oleh Paguyuban Seniman Denpasar. Dan pada pukul 16 WITA, bertempat di Segara Padang Galak, dilakukan upacara nganyut, yang dipuput oleh Jero Mangkupura Banjar Saba. Untuk diketahui, Nyi Jero Samyarsa berpulang pada Kamis, 17 Juli 2025 di usia 90 tahun setelah menjalani perawatan 3 hari di RSUP Profesor Ngoerah. Di mata keluarga, Jero Samyarsa adalah sosok yang tangguh. Sejak kecil, dikenal sebagai wanita mandiri dan hingga tua tak mau membebani anak-anaknya. Almarhum bisa menghidupi 9 anaknya dengan menjadi serati Banten. Ia menjual Banten dengan melayani warga Wangbang Pinatih di seluruh Bali dengan dibantu 8 orang lansia. Apalagi sejak kepergian sang suami, Gusti Ngurah Gede Suteja tahun 1986, dengan menjadi serati inilah menghidupi anak-anaknya. Beliau wanita tangguh. Makanya dalam kondisi sakit beliau tidak pernah mengeluh sakit. Saat ditanya apanya yang sakit selalu bilang tidak apa-apa, sudah sehat kok. Setiap saya datang, sesakit apapun pasti beliau berdiri biar nggak diajak rumah sakit, kata Jayanegara beberapa waktu lalu. Dan barulah tanggal 17 Juli dibawa ke rumah sakit dikarenakan menggigil. Ya, Tiang sangat bangga, sampai sekarang beliau tidak membebani anak-anaknya. Bahkan tabungan untuk prosesi ini, Palebon, sudah disiapkan, katanya. Beliau sudah mandiri, kalah Tiang, jujur, rutin beliau menabung, pekerja keras, imbuhnya. Dengan kegigihannya, anak-anaknya pun sukses seperti IGN Jayanegara menjadi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjadi Menteri, dan I Gusti Ngurah Gede Marhandra Jaya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Meskipun tertatih-tatih, Astungkara bisa sampai anaknya jadi Wali Kota, jadi Menteri, DPRD Provinsi. Dan memang tidak terlepas dari sentuhan tangan-tangan lain. Bersyukur punya ibu tangguh, paparnya. Ucapan belasungkawa pun mengalir dari berbagai pihak. Dari masyarakat, politisi, pejabat, OPD, hingga organisasi termasuk dari DPP PDI Perjuangan. Dari DPP ada Bu Mega, Bu Puan, Mas Prananda dan pengurus DPP dan juga semua masyarakat Denpasar, katanya. Ia pun mengucapkan terima kasih atas ucapan dari semua pihak baik lewat karangan bunga, maupun datang langsung ke kediamannya. Semoga ibu mendapat tempat yang layak. Dan jika ada pihak-pihak yang pernah dikecewakan atau dirugikan saya minta maaf. Intinya Tiang minta doa restu agar beliau mendapat tempat yang layak, tutupnya. Ratusan karangan bunga ucapan duka cita pun memenuhi kawasan Jero Gede Penatih, di Banjar Saba, Penatih, Denpasar. Bahkan karangan bunga dipajang sampai ke Jalan Padma Denpasar. Jayanegara menuturkan jika sang ibu sudah divonis jantung terganggu sejak 3 tahun lalu. Satu alirannya tersumbat. Mau kita lakukan kateterisasi, dokter nggak berani. Karena waktu itu umurnya sudah 87 tahun dan agak berisiko, sehingga jantungnya berfungsi 60%, paparnya. Selama 3 tahun tersebut,
Sang ibu berusaha untuk kuat dan tetap tampil sehat di depan anak-anaknya. Dan belakangan menderita komplikasi gula, dan juga ada infeksi. Tidak hanya ginjal, tapi menjalar ke paru-paru, ini mengganggu pernapasan, paparnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.